Page 1, Ketulusan Hati Ayla. Bagian 1. Namanya Laila, namun lebih sering dipanggil Ayla. Gadis kelas 3 sekolah dasar itu punya karakter yang kuat. Ia tak mudah goyah dan teguh pendirian. Namun yang paling istimewa adalah kesucian hatinya. Seorang gadis 9 tahun biasanya masih memiliki rasa egois dan ingin menang sendiri. Namun tidak bagi Ayla. Gadis kebanggaan Pak Yasin itu punya sifat yang mampu membuat siapa saja kagum. Bahkan saat Ayla difitnah oleh teman sekelasnya, Ayla bisa memaafkan tanpa ada permintaan maaf dari si pelaku. Tinggal di lingkungan pondok pesantren, rupanya membuat Ayla paham bagaimana luar biasanya sifat ikhlas itu. Tentu saja semua hal baik dari Ayla tak luput dari ajaran Pak Yasin dan Bu Iva, pengurus pondok pesantren sekaligus orang tua kesayangan Ayla. Terik matahari dengan sengatan panasnya sama sekali tak menghalangi tekad si gadis kecil. Sudah lebih dari 1 jam ia berdiri di tengah lapangan pondok pesantren dan menjadi tontonan banyak santri. Di tangannya ada sebuah kertas putih dengan tulisan "Saya tidak mencuri", sebagai penegasan bahwa ia tidak melakukan tindakan tercela itu. Ayla, sudah Nduk, Ibu percaya Ayla tidak mencuri. Sekarang Ayla kesini ya. Gadis kelas 3 sekolah dasar itu sama sekali tidak bergeming dari posisinya, malahan menjunjung kertas itu lebih tinggi lagi. "Maaf Bu, tapi Ayla tidak mau. Ayla akan terus begini sampai Bapak percaya kalau Ayla tidak mencuri." "Bapak sudah percaya, Bapak percaya kalau Ayla tidak mencuri." Mendengar kalimat ibunya, Ayla merasa penasaran dan menurunkan sedikit kertas itu. Kemudian menoleh ke kanan ke kiri, berusaha menemukan kehadiran sang bapak. Namun lelaki yang membentaknya 1 jam yang lalu karena tuduhan mencuri itu tidak ada di sana. "Ibu bohong ya, kalau Bapak percaya pasti Bapak kesini." Ia kembali menaikkan kertasnya dan kembali memasang ekspresi wajah penuh tekadnya. Gadis 9 tahun itu merasa kesal karena dituduh mencuri hanya karena salah seorang temannya kehilangan barang, dan entah bagaimana barang itu bisa ada di laci meja Ayla. Tapi demi apapun, Ayla berani bersumpah ia sama sekali tidak tahu bagaimana barang itu ada di laci mejanya. "Tadi Bapak sudah bilang sama Ibu, ayo Ayla, sekarang kamu ikut Ibu ketemu Bapak aja." Sang ibu mendekati putrinya, meraih tangan Ayla. Namun beliau terkejut saat tangan itu terangkat begitu kaku, seakan tak akan goyah diterpa apapun. Ayla ini memang sedikit keras kepala, namun tak mau disebut keras kepala, tapi menyebut kalau dirinya punya pendirian yang kuat. "Maaf Bu, Ayla tetap mau begini." Walau keras kepala, gadis ini tak mau kehilangan sopan santunnya. Ia tetap menolak permintaan sang ibu diselingi permintaan maaf. Lucu sekali ya. Ayla makin kukuh. Ia angkat kertasnya kian tinggi, menantang sang matahari untuk mengeluarkan panasnya lebih dahsyat lagi. Sejujurnya ia merasa panas, bahkan kedua pipi putihnya mulai memerah, tapi sama sekali tak mengurungkan niatnya. Ayla akan tetap berdiri sampai bapaknya datang dan mengakui kalau Ayla memang tak bersalah. "Laila Ida!" Suara seorang lelaki yang sangat Ayla kenal sedikit mengusik keteguhannya. Kepalanya menoleh ke samping dan mendapati sang bapak tengah berjalan ke arahnya dengan ekspresi wajah yang tak ramah. Kini sang bapak yang jadi tokoh utama berjalan dengan penuh wibawa ke arah gadis kecilnya. Seluruh santri memperhatikan bagaimana cara beliau menghampiri dan membujuk putrinya yang keras kepala. Ayla masih mempertahankan aksi marahnya sehingga tak menjawab panggilan sang bapak. "Ayla, apa menurut kamu sikap seperti ini benar?" Ayla tahu, ia paham betul kalau marah dengan orang tua sama sekali bukan hal baik. Bahkan sedari kecil Ayla sudah diajari tentang sopan santun terhadap orang tua. Tapi kejadian asal tuduh tadi sungguh membuatnya kecewa. Ia kecewa sang bapak yang tak percaya padanya. Tapi pertanyaan bapaknya bagai sebuah batu besar yang menghantamnya dan menyadarkan Ayla pada kenyataan kalau sikapnya memang keliru. Namun sekali lagi Ayla hanyalah seorang gadis kecil kelas 3 sekolah dasar yang bahkan belum bisa mengontrol emosinya.
Kalau memang sikap Ayla tidak benar, berarti sikap bapak juga tidak benar. Sang ibu yang ada di sebelahnya terkejut. Wanita cantik berkerudung panjang itu menoleh ke arah putri dan suaminya bergantian, memastikan sang suami tak terpancing amarahnya. Dan benar, lelaki pengurus pondok pesantren itu masih menampakkan wajah setenang air dan menatap Ayla lekat-lekat. Kalau memang Ayla tak bersalah, buktikan. Pak, Ayla bahkan gak tahu kalau dompet itu punya Ratih. Dan Ayla bersumpah demi apapun, Ayla gak mencuri. Dompet itu tiba-tiba ada di laci. Ayla juga gak tahu. Ayla menyerah dengan kertasnya. Ia turunkan kertas itu agar tak menghalangi percakapannya dengan bapak. Bapak minta bukti Ayla, bukan sumpah. Kok bapak gak percaya sih sama Ayla? Gadis kecil itu mulai memerah antara menahan amarah dan tangis. Ia tak mau menangis di depan bapaknya. Bisa-bisa nanti ia dianggap lemah dan berusaha mencari aman dengan modal tangisan. Ayla tidak mau. Sungguh Ayla juga tidak tahu bagaimana dompet biru itu bisa ada di laci kemejanya. Saat Ayla kelabakan mengungkap kebenaran, teman-teman sekelasnya malah menghindari setiap pertanyaannya. Apalagi si pemilik dompet, Ratih. Ratih terlihat aneh saat Ayla berjalan mendekatinya. Teman sekelas Ayla itu bahkan tidak mau menjawab pertanyaannya. Ini adalah permasalahan yang melibatkan dirinya dan Ratih. Jadi keduanya harus bersaksi. Bukan hanya Ayla saja yang seharusnya diinterogasi begini. Seharusnya Ratih juga mendapat pertanyaan dari bapaknya. Bukan hanya dirinya seorang. Pak, Ayla mau kita bicara bertiga dengan Ratih juga. Ayla menitipkan kertas itu pada ibunya. Kemudian tangan mungilnya menarik tangan sang bapak ke arah kelas tempat kejadian. Di sana ada teman-teman sekelasnya yang tengah berkumpul di sebuah meja dengan Ratih yang ada di tengah-tengah. Saat Ayla mendekat, Ratih menunjukkan wajah aneh. Dan saat bapak Ayla ikut masuk ke kelas, Ratih panik dan raut ketakutan tercetak dengan jelas. Ayla sudah curiga, memang ada yang aneh dengan temannya ini. Ayla, ada apa? Suara Ratih bergetar saat Ayla tiba di depannya. Ayo ikut, aku mau ngobrol bertiga sama bapak juga. Mau ngobrol apa, Ayla? Tanya Ratih dengan nada lembut saat berbanding terbalik dengan nada Ayla yang begitu menggebu. Dan pertanyaan Ratih seolah menandakan kalau dia tidak tahu dengan maksud kedatangan Ayla. Padahal Ayla baru saja menjemur diri di tengah terik karena permasalahannya dengan Ratih. Ratih? Iya Ayla, kamu beneran gak tahu atau pura-pura gak tahu? Raut wajah Ratih berubah sendu seketika, membuat bapak Ayla menarik mundur putrinya dan mendatangi Ratih. Sungguh Ayla tidak terima diperlakukan begitu. Ia yakin betul bahwa Ratih sengaja bersikap lemah di depan bapaknya. Namun membantah bapaknya sama saja menambah sakit hatinya. Jadi ia hanya diam. Dok Ratih, bisa ikut bapak sebentar? Bisa pak. Ratih mengangguk tanpa penolakan. Ia bahkan tersenyum manis saat bapak Ayla bicara padanya. Ya sudah, sekarang Ayla sama Ratih ikut bapak ke kantor. Ayla dan Ratih duduk berhadapan di kursi kayu dalam kantor Pak Yasin. Bapak Ayla, keduanya hanya saling memandang tanpa bertukar kata. Sedangkan Pak Yasin menyaksikan keduanya dari kursinya di ujung. Beliau menunggu salah seorang dari kedua gadis kecil itu bersuara. Namun tak kunjung ada yang membuka mulut. Mau sampai kapan kalian melotot begitu? Maaf Pak. Ratih menuntut minta maaf, sedangkan Ayla malah menatap sang bapak tidak terima. Biar bapak saja yang memulai. Ratih, coba kamu ceritakan bagaimana kronologinya dompet itu bisa hilang, kata Pak Yasin dengan begitu tenang sambil menunjuk dompet kecil warna biru dengan kepala Doraemon yang menjadi sumber permasalahan ini. Sampai dompet itu ketemu di laci Ayla. Ratih menatap ragu ke arah Ayla yang sudah mendengarkan penjelasan dari sudut pandang Ratih. Jadi tadi jam istirahat saya ambil uang dari dompet untuk beli makan. Setelah itu dompet saya kembalikan ke laci ke tas pak. Ratih bicara dengan terbata-bata, membuat Ayla makin gemas. Kemudian saya pergi ke kantin dan waktu saya mau simpan uang kembalian di dompetnya sudah tidak ada di tas. Lalu teman-teman melakukan pengecekan dan dompetnya ketemu di laci Ayla pak. Menurut kamu kenapa dompetnya bisa ada di laci Ayla? Kata teman-teman, Ayla yang ambil pak. Alia yang tak merasa melakukan kejahatan makin panas mendengar semua penuturan Ratih. Namun ia hanya bisa menahan agar mulutnya tak mengeluarkan kata-kata kasar, karena bapaknya itu akan makin marah. Pak, kapan giliran Ayla ngomong? Sabar Ayla, bapak mau tanya satu hal lagi sama Ratih.
Kamu punya bukti apa Rati agar bapak bisa percaya kalau memang Ayla yang mengambil? Kemarin Ayla bilang dompet saya bagus Pak, dan sejak itu Ayla selalu lihat ke arah saya waktu saya pegang dompet. Jadi kalau teman-teman bilang yang ngambil Ayla, saya percaya Pak. Kali ini bukannya panas. Ayla justru tersenyum tipis. Ia tahu bukan itu jawabannya diharapkan bapak. Sang bapak minta sebuah bukti yang nyata dan kuat. Tapi Rati malah memberi sebuah pernyataan yang tidak cukup masuk akal. Ayla tahu betul kalau bapaknya tidak puas dengan jawaban Rati. Maka ia hanya berusaha tenang dan mengendalikan keadaan. Pak, sekarang giliran Ayla ya. Ya, sekarang giliran Ayla. Merasa jawabannya tidak ditanggapi oleh Pak Yasin, Rati merengut. Namun sedetik kemudian wajahnya kembali menampilkan senyum tipis. Ayla lihat itu, walau ia tak yakin apakah bapaknya juga melihat. Dalam hati Ayla makin penasaran dengan kejadian sebenarnya yang berusaha Rati tutupi. Ayla akan buat hal ini menjadi lebih menarik. Ia makin yakin ada yang tidak beres dengan teman sekelasnya ini. Tapi Ayla nggak mau menjelaskan apa-apa Pak. Ayla cuma mau tanya sama Rati. Ayla menatap bapaknya minta persetujuan. Boleh Rati? Boleh Pak. Kini Rati mengangkat kepalanya menatap Ayla dengan rasa was-was yang berusaha ia tutupi. Mau tanya apa Ayla? Ayla mencari kenyamanan di kursinya, bersiap membuat semuanya semakin menarik. Sedangkan bapak setia mengawasi sikap anaknya. Diam-diam beliau juga penasaran apa yang membuat putrinya tiba-tiba begitu percaya diri. Rati, tadi kamu bilang ambil uang dari dompet untuk beli makan ke kantin, benar? Iya, kamu ambil berapa? Ambil 5.000 Ayla. Kamu beli apa di kantin? Beli nasi, sebungkus nasi kuning. Kini Ayla berusaha keras menyembunyikan senyum kemenangannya. Karena ini sebelum saatnya, tunggu sebentar lagi dan semuanya akan lebih menarik. Lalu kembali ke kelas untuk simpan uang kembalian di dompet, benar kan? Benar Ayla. Gocap. Ini saatnya Ayla membuka kartu asnya. Sedangkan serangan terakhir untuk Rati. Rati, iya Ayla. Harga sebungkus nasi kuning digantikan 5.000. Lalu uang kembalian mana yang kamu simpan di dompet? Tepat dari awal Ayla menyadari ada kebohongan yang berusaha Rati sembunyikan. Dengan pertanyaan Ayla barusan, Rati tampak gelagapan dan kesulitan menjawab pertanyaan. Di kursinya, Pak Yasin merasa makin tertarik dan menyodongkan badannya tanda antusias. Itu apa Rati? Ayla tampak menikmati raut kebingungan yang ditampakkan Rati. Semakin Rati tak bisa menjawab, maka semakin besar pula kemungkinan ia berbohong. Aku salah bicara Ayla, tadi aku ambil uang 10.000 bukan 50.000. Kamu bohong Rati, sudah mengaku saja dan ceritakan yang sebenarnya. Di sini sekarang, aku ambil 10.000 bohong. Enggak, aku jujur bohong. Pak, saya jujur. Kenapa Ayla terus bilang saya bohong? Merasa kesulitan menaklukkan Ayla, kini Rati beralih ke Pak Yasin, berharap pengurus pondok pesantren tepatnya nyantri itu mau membantu. Pak, Rati bahkan gak bisa kasih bukti. Caranya berbelit-belit, bagaimana kita bisa percaya? Tapi aku sudah jujur Ayla. Kalau aku juga bilang jujur, aku gak tahu gimana itu dompet bisa ada di laciku. Memangnya kamu percaya? Rati menggeleng. Ayla makin geram. Sedangkan Pak Yasin masih diam saja di kursinya seakan memberi kesempatan dua gadis kecil itu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pak, Ayla mengalihkan fokusnya pada Pak Yasin, mengabaikan Rati yang masih memasang wajah panik. Hukum kami berdua, sampai salah satu di antara kami ada yang ngaku. Bapak bisa? Hari sudah menjelang sore, hangatnya sinar matahari melepas sholat asar mampu menenangkan hati siapa saja. Namun sore ini sang mentari harus mengaku tak sanggup menenangkan hati seorang Ayla. Gadis kecil itu masih tak tenang menunggu hukuman macam apa yang akan bapaknya lakukan untuk salah satu di antara dirinya atau Rati yang mengaku salah. Ayla, Rati yang sama tak tenangnya dengan Ayla merengek agar Ayla menarik perkataannya. Ia tak mau dihukum, apalagi Pak Yasin itu terkenal tegas dan tak main-main saat mendidik. Apa? Bilang sama Pak Yasin jangan hukum kita. Kalau kamu mau ngaku, aku baru bilang sama bapak. Ngaku bagaimana lagi Ayla? Tadi aku sudah jujur bohong. Ayla, udah diem. Pintu ruang tempat Ayla dan Rati
berada terbuka menampakkan sosok Pak Yasin dengan sebuah rotan 40 cm di tangan kanannya. Nyali Ratih mencut seketika, tapi tidak dengan Ayla. Gadis kecil itu sudah menduga hukuman macam apa yang akan bapaknya itu berikan hanya dari rotan yang beliau bawa. Gimana? Kalian sudah dapat jawaban? Belum Pak, belum ada yang mengaku di antara kami, jawab Ayla tegas tanpa menoleh ke arah Ratih dan mengabaikan ekspresi paniknya. Kalau begitu kalian berdua sini, berdiri di depan bapak. Keduanya menurut dan berdiri bersampingan kemudian membelakangi Pak Yasin. Pak Yasin berjalan mengelilingi mereka sambil sesekali memurka rotan itu ke tangan beliau sendiri, menimbulkan suara yang membuat gadis itu merinding. Kalian tahu kan apa fungsi rotan yang bapak bawa ini? Bapak yakin kalian paham. Bapak akan pukul tangan kalian dengan rotan ini sampai salah satu di antara kalian mengaku sejujur-jujurnya bagaimana kejadian yang sebenarnya. Ayla mengangguk mantap. Ia percaya kalau Ratih memang menyembunyikan sesuatu di sini, dan ia juga percaya kalau Ihsan kebenaran pukulan rotan itu setidaknya sampai Ratih menyerah dan mengaku. Ulurkan tangan kalian. Kedua gadis itu menurut dan meletakkan kedua tangannya di atas meja Pak Yasin. Tak! Pukulan pertama mendarat di atas telapak tangan Ayla. Gadis itu sama sekali tak bergeming. Rupanya satu pukulan tak begitu berarti baginya. Tak! Pukulan kedua mendarat di telapak tangan Ratih. Berbeda dengan Ayla, baru pukulan pertama Ratih sudah mengadu dan menampilkan raut kesakitan. Tak! Pukulan ketiga lagi-lagi menyapa tangan Ayla, namun masih belum mampu membuat Ayla mengucapkan sepatah kata pun. Tak! Sakit Pak, itu suara Ratih yang sudah hampir menangis karena tangannya mulai memerah, membuat Ayla semakin tak sabar mendengar pengakuan yang akan keluar dari mulut Ratih. Lebih baik kalian cepat mengaku sekarang. Ingat ya, Bapak tidak akan berhenti sebelum salah satu di antara kalian mengaku. Lanjutkan saja Pak. Ayla diam saja karena Ayla memang tidak bersalah. Ratih, saya juga tidak bersalah Pak. Tak! Tanpa apa-apa pukulan kelima mendarat di tangan Ayla. Sakit memang, bahkan Ayla sempat meringis. Namun memang dari awal tak ada yang ia tutupi, jadi tak ada yang harus ia akui. Tak! Pukulan ke-6 untuk Ratih. Gadis kecil itu sudah tidak sanggup menahan tangisnya. Mukanya merah dan air matanya turun. Ratih menangis, bibirnya mencepik menggumamkan sesuatu. Pak Yasin tak memedulikan tangisan Ratih. Beliau sudah bilang di awal kalau tidak akan berhenti kecuali ada salah satu di antara yang mengaku. Tak! Pukulan selanjutnya mampu ditahan dengan baik oleh Ayla. Walau merasa kesakitan, gadis kecil tangguh itu sama sekali tak buka mulut, bahkan punggung tangannya mulai memerah. Ayla masih belum bergeming dan pukulan selanjutnya akan terjatuh ke tangan Ratih. Sepertinya tak ada tanda-tanda Pak Yasin harus menghentikan pukulannya. Tak! Pak, ampun, saya mengaku salah. Saya mengaku Pak, ampun. Seperti yang Ayla kira, Ratih tak akan tahan dengan hukuman begini. Seketika rasa lega menggantikan rasa takutnya, membuat Ayla diam-diam bersyukur dalam hati. Pak Yasin menghentikan pukulannya dan melakukan interogasi di tempat. Apa maksud kamu Ratih? Saya bohong Pak. Bukan Ayla tidak mencuri. Maaf Pak, maaf. Tangis Ratih tak dapat ia bendung. Gadis yang merantau dari luar daerah itu terisak sambil mengakui perbuatannya. Jelaskan pada Bapak. Ayla tidak mengambil dompet saya Pak. Sebenarnya dompet itu saya bawa ke kantin. Lalu Ayla masih tenang dan belum buka suara. Ia hanya menunggu Ratih menjelaskan semuanya. Lalu saya duduk di bangku Ayla. Saya simpan dompet itu di laci. Kemudian Bu Aini masuk ke kelas dan saya kembalikan ke bangku saya. Sebenarnya Ayla sudah tidak sabar ingin menyemprot Ratih dengan segala kata-kata yang berusaha ia tahan. Ayla tidak mau kelepasan memaki-maki Ratih karena sungguh Ayla sangat kesal dengan Ratih. Teman sekelasnya itu sudah menuduhnya atas perbuatan yang tak Ayla lakukan. Sampai Bu Aini keluar, saya lupa di mana dompet saya. Saya panik dan bilang ke teman-teman kalau dompet saya hilang. Lalu semuanya panik Pak, dan atas usulan teman-teman kami geledah semua yang ada di kelas dan ketemu di laci Ayla. Ayla hanya bisa mengelus dada, berusaha menahan agar amarahnya tak sampai keluar. Bagus, Ayla gunakan momen ini untuk mengerti kesakitan. Ayla, iya Pak, kamu mau tanya sesuatu ke Ratih? Ayla menimbang daripada dibilang sesuatu, sebenarnya ada banyak hal yang ia ingin tanyakan. Boleh Pak. Kini Ayla menatap Ratih, tapi gadis perantau itu masih menundukkan kepalanya menghindari tatapan Ayla.
Rati, kamu tahu ya sebenarnya. Tapi kenapa diam saja waktu teman-teman nuduh aku? Kenapa kamu sama sekali gak memberi penjelasan? Tanpa mengangkat kepalanya, Rati menjawab, aku malu, Ai. Keadaannya sudah kacau karena dompetku hilang. Kalau tiba-tiba aku mengaku lupa, aku malu sama teman-teman. Kepala Ayla bagi dihantam hanya karena malu mengaku kecerobohannya. Rati membuat Ayla mendapat cap sebagai seorang pencuri. Ayla ingin protes, Ayla ingin berteriak di depan muka Rati. Namun lagi-lagi iya kan. Oke sudah Pak, sisanya Ayla serahkan sama Bapak. Ayla permisi dulu. Ayla cepat-cepat keluar dari ruangan itu. Garis-garis kemerahan di kedua punggung tangannya mulai terasa perih. Saat di dalam tadi perasaannya diselimuti amarah, sehingga rasa perih di tangan sama sekali tak terasa. Namun di luar, saat amarah itu mulai mereda, ganti rasa perih yang menyambutnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ia bertanya dalam hati untuk melepas segala kekesalannya pada Rati. Ayla butuh tempat untuk menenangkan diri, maka ia pergi ke taman belakang pondok. Dia duduk di bawah pohon mangga besar yang rindang. Ia pandangi kedua tangannya yang kini bengkak. Seharusnya Ayla tak merasakan semua hukuman ini karena ia memang tak mencuri. Sedari awal ia hanya difitnah. Entah bagaimana reaksinya saat melihat Rati setelah kejadian ini. Sabar Ayla, sabar ya anak cantik, sabar. Ayla itu suka bicara dengan dirinya sendiri, seperti sebuah sugesti. Tubuhnya akan merespon baik semua perkataannya, sehingga Ayla bisa merasa lebih tenang. Dok, suara seorang wanita terdengar di belakang Ayla. Ia menoleh untuk mengetahui siapa yang memanggilnya. Ibu! Ayla bangkit dan masuk ke dalam dekapan ibunya. Ayla ingin mengadu bagaimana rasanya difitnah oleh teman sekelahnya sendiri, mengadu bagaimana sakit hatinya saat sang bapak bahkan tidak percaya pada ucapannya, dan bagaimana sakitnya saat teman-teman sekelasnya memandang Ayla dengan tatapan marah karena sudah mencuri. Kamu nggak apa-apa dok, perih bu. Saat ibu melepas rangkuannya Ayla dan memeriksa kedua tangan putrinya yang sudah sangat bengkak bahkan hampir berdarah. Ayo duduk, ibu bawa salep buat Ayla. Ayla menurut gadis kecil itu bersimpuh lagi di bawah pohon. Kedua tangannya yang dielus dan diperhatikan oleh ibu sudah mampu menghilangkan seluruh amarah dalam hatinya. Sang ibu mengeluarkan salep kecil warna putih dari saku gamisnya. Seperti sudah paham dengan keadaan putrinya, sang ibu bisa menemukan Ayla di taman ini tanpa bertanya kepada siapapun. Ibu oleh sekarang ya. Perih bu. Iya tahan sebentar ya nak manis. Ayla mengangguk dan menutup matanya, menahan rasa perih akibat kulitnya yang bersentuhan dengan salep. Gimana perasaan Ayla? Ayla marah bu, tapi sekarang udah enggak sih. Oh ya, kenapa bisa begitu? Ayla sudah lega, bapak sudah tahu yang sebenarnya. Lalu teman-teman kamu, sebenarnya Ayla tidak peduli bu. Ayla sakit hati sekali waktu bapak nggak percaya sama Ayla, tapi sekarang bapak udah tahu, jadi Ayla udah lega, udah nggak apa-apa. Kamu mau memaafkan Rati? Ratinya saja belum minta maaf sama Ayla bu. Sang ibu selesai dengan punggung tangan Ayla beralih mengelus kepala putrinya. Ayla tahu kan kalau Allah Maha Pengampun? Ayla mengangguk. Ayla juga tahu kan kalau kita sebagai manusia harus saling memaafkan kesalahan orang lain? Laki-laki Ayla mengangguk. Ia selalu mengingat nasihat orang tuanya untuk selalu memaafkan orang sedari Ayla kecil. Jadi, iya bu, tapi kenapa sayang? Rasanya Ayla gak ikhlas bu, apalagi bapak sampai ikut tidak percaya sama Ayla. Tapi Ayla janji Ayla akan berusaha memaafkan Rati. Tapi Ayla usaha dulu ya bu. Sang ibu terkikik mendengar penuturan putrinya. Sedari kecil Ayla ini memang istimewa. Hatinya begitu murni dan tulus. Dalam apa ia disakiti, hatinya akan selalu memaafkan. Bagus, anak ibu pintar. Bu Iva mengusap kepala putrinya. Lembut, tanda sayang. Bu, iya Ayla, sini salepnya Ayla yang bawa. Ayla marah sama bapak. Selepas sholat maghrib, Ayla duduk sendirian di serambi masjid saat teman-temannya yang lain masuk dan ngaji bersama di dalam. Ayla justru memilih menyendiri di luar. Walau kebenaran sudah terungkap, semua orang sudah tahu kalau Ayla hanya dituduh. Ayla sama sekali tidak mencuri seperti tuduhan mereka. Namun melihat bagaimana ekspresi tak nyaman di wajah teman-temannya membuat Ayla enggan bergabung dulu dengan mereka. Ayla menoleh saat sang bapak ikut duduk di sampingnya. Iya, tapi sekarang Ayla sedang dalam proses memaafkan bapak. Lalu gimana bapak dimaafkan? Dahi Ayla berkerut tanda kalau ia tengah berpikir keras.
Tapi Bapak dengarkan dulu perkataan Ayla, baru Ayla maafin Bapak. Pak Yasin tersenyum, kemudian menarik pundak putrinya agar menghadap ke arahnya saat bicara. Ya sudah, cerita. Ayla menarik nafas dalam sebelum memulai kalimatnya. Ayla mau mengungkapkan seluruh perasaannya karena kejadian asal itu. Jadi ia harus ambil ancang-ancang. Jujur Pak, Ayla sempat kecewa sama Bapak karena Bapak lebih percaya omongan orang lain daripada omongan Ayla. Padahal Bapak tahu kan, Ayla nggak mungkin bohong sama Bapak. Terus kalau soal hukuman rotan itu Ayla nggak marah. Memang itu yang Ayla mau supaya si Ratih mau ngaku. Hahaha. Ayla yang mengatakan kalimat panjangnya dalam satu kali nafas. Akhirnya ngus-ngusan. Ia meraup oksigen banyak-banyak setelah selesai bicara. Kemudian ia menatap bapaknya menunggu jawaban. Pak Yasin tersenyum sambil mengelus kepala Ayla. Sama seperti Bu Iva, Berdua orang tua Ayla suka sekali mengurus kepala Ayla. Ayla mau jadi orang hebat tidak? Maulah Pak. Memangnya Ayla sanggup jadi orang? Sanggup. Sadar bapaknya justru membahas hal lain, Ayla protes. Pak, memang apa hubungannya? Ayla sanggup tidak memaafkan Ratih. Tapi Ratih belum minta maaf Pak. Ayla sanggup tidak memaafkan Ratih bahkan sebelum Ratih minta maaf. Ayla menimbang, ada rasa tidak terima dalam dirinya. Kenapa bapak ibunya seolah membela Ratih dan meminta Ayla memaafkan Ratih? Bahkan sebelum Ratih minta maaf. Bapak belain Ratih ya? Bukan. Bapak melakukan ini untuk Ayla. Ayla memiringkan kepala tanda bingung. Ia tak paham maksud ucapan bapaknya. Bapak mau Ayla belajar dari orang ikhlas dan pemaaf dari kejadian ini. Bagi Ayla, Pak Yasin adalah seorang bapak yang luar biasa. Beliau selalu mengajarkan hal-hal yang luar biasa juga untuk Allah. Ayla begitu mendengar penjelasan bapaknya, perlahan rasa kesal Ayla mereda. Bahkan kini ia tak keberatan untuk memaafkan Ratih. Pak, ya Ayla, waktu itu bapak beneran gak percaya sama Ayla. Maaf ya kalau bapak buat Ayla jadi mengira seperti itu. Jadi sebenarnya bapak percaya gak sama Ayla waktu itu? Bapak percaya. Ayla mengangguk paham. Tak ada lagi alasannya untuk menyimpan rasa kesal. Toh baginya rasa kepercayaan bapak dan ibunya sudah cukup ia miliki. Kalau gitu Ayla sanggup Pak. Ayla sanggup memaafkan Ratih bahkan sebelum dia minta maaf. Ayla sanggup Pak. Bentarnya, kalau gitu sekarang Ayla mau pergi dulu. Ayla bangkit dari duduknya, mencium tangan bapaknya dan berjalan masuk ke dalam masjid. Bapaknya terus memperhatikan gadis kecilnya melangkah menghadapi Ratih yang tengah duduk di barisan paling ujung. Ratih tambah murung semenjak semua orang tahu kalau ia berbohong dan menuduh Ayla. Semua teman-temannya menjauh, bahkan Ayla justru menghampir. Namun Ayla justru menghampirinya, duduk di sampingnya dan menyodorkan sebuah salep kecil warna putih untuk mengobati luka bekas rotan tadi sore.